Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia bilang pada orang Israel, tadi saya katakan, aku dan Bapa satu. Kamu kira kamu percaya pada Bapa, tapi tidak percaya pada aku, kamu selamat? Tidak. Kalau kamu percaya pada Bapa, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu nanti Fatsal 14. Saya dengan remaja, seorang remaja tanya pada saya, Pak Sony, apakah sama Allah kami, Allah kita, dengan Allah yang bukan Allahnya kita? Saya bilang beda. Allah kita, kalau mereka mau percaya pada Bapa, mereka mesti lewat satu jalan, yaitu Yesus. Karena Yesus akan membelamu. Saya bilang ke dia, Yesus yang akan berdiri dan membela engkau ketika engkau berdosa. Ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak pantas, Yesus berdiri di hadapan Bapa dan bilang pada Bapa, Bapa, aku sudah mati di kayu salib untuk dia. Aku sudah tanggungkan dosanya di dalam hidup saya. Aku sudah melakukan itu. Bebaskan dia, Bapa. Jadi saudara, ada pembela bagi setiap orang percaya. Tetapi jika engkau tidak dibela Tuhan, kelar hidup lo. Kelar. Kalau engkau tidak sampai dibela oleh Tuhan, saudara tahu enggak? Kalau kita tidak dibela sama Tuhan, makanya di dalam renungan harian kan pernah saya tanya kepada saudara, apakah hari ini saudara merasa Tuhan sedang menjaga saudara? Apakah ada satu detik Tuhan mengabaikan saudara? Saudara tahu, kalau Tuhan mengabaikan kita satu detik saja, tamat kita. Tamat kita. Jadi jangan coba-coba tidak menghargai Tuhan, karena Dia mengasihi saudara. Jangan ada alasan apapun dengan Tuhan. Berbahaya. Kenapa? Karena Dia bayar kita mahal. Karena Bapa yang suruh Dia turun dan mati di kayu salib. Bapa yang suruh Dia melakukan semua hal supaya orang percaya padanya. Sayang sekali kalau ada orang percaya ngumpet. Sayang sekali kalau ada orang percaya tapi nggak berani. Selalu punya hati yang cuma ngomong begini. Makanya diurus dong itu. Itu orang percaya apa kayak begitu? Hah? Orang percaya apa? Orang percaya seperti apa? Orang percaya itu dia bilang begini, aku telah datang kepada setiap orang yang percaya kepadaku supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara, kalau di kegelapan kan nggak ada yang benar ya? Ya kan? Ada pohon di situ, tabrak aja. Iya kan? Ada kotoran, batu, kan ada orang menaruh. Kotoran kah? Atau apa? Kalau terang kita lihat, saudara. Kotoran menyingkir. Batu menyingkir. Atau duduk di atas sambil mikir, kenapa nih batu di sini? Loncat ke batu. Ada. Ya kan? Kalau terang, kalau gelap. Bukankah yang gelap itu yang akhirnya Tuhan bilang degil? Sudah dibilang sama Tuhan, tapi tetap aja mengeraskan hati, degil namanya. Mungkin dia tidak hidup dalam terang, hidup dalam kegelapan. Dan saudara tahu, kalau saudara bersalah lalu ditegur Tuhan, dan saudara mau berubah, sakit sekalinya bukan main. Saudara mau berubah, orang bilang begini, memang benar kamu. Susah, aduh sulit sekali saudara. Benar, pernah coba nggak? Coba deh saudara bikin dosa. Kalau saudara mau berubah, belum tentu orang percaya saudara berubah. Iya kan? Kenapa? Karena di terang orang lihat. Kalau di terang ini masalahnya gitu. Ini kayak gini ada warna dikit aja ketahuan nih. Kotor. Kotor. Kalau di gelap nggak ada loh. Mau putih, mau merah, mau kuning. Ya kalau di gelap putih kelihatan. Tapi ini gelap matanya tutup maksudnya. Bukan gelap begini. Itu gelap begini nih. Gelap begini nih. Gelap artinya tidak melihat apa-apa, tertutup sama sekali matanya. Tidak melihat Tuhan. Saudara ingat pada waktu Allah pertama menciptakan, Dia ciptakan apa? Dia ciptakan langit dan bumi, baru Dia pisahkan gelap dan terang. Kenapa diciptakan terang? Supaya Dia bisa lihat. Bukan, saudara. Tuhan ciptakan terang bukan supaya Tuhan bisa lihat mana si Sony itu. Belum ada Sony waktu itu. Adam juga belum ada. Dia, mana itu yang saya mau buat bagaimana ya? Jadi dia mesti ciptakan terang supaya dia bisa ciptakan dengan baik. Bukan, saudara. Supaya ciptaannya dapat melihat penciptanya. Supaya ciptaan itu dapat melihat ciptaan yang lain. Supaya si Sony ini bisa lihat. Oh, itu yang Tuhan buat ya.
Oh, itu yang Tuhan buat di hidup Ibu Yosi ya, di Ibu Oma Lena ya, oh di Ibu Tri, oh di ini, oh itu yang Tuhan buat ya. Luar biasa Tuhan sayang dia ya. Dan orang lain juga bisa lihat, oh itu yang Tuhan buat di hidup Inet ya. Oh di hidup ini ya, oh Tuhan sayang dia ya. Luar biasa ya. Dan di dalam terang itu akan lihat itu ada orang-orang yang akan binasa ke lautan api. Mereka akan binasa. Orang-orang yang di dalam terang itu akan bilang kita mesti tolong mereka. Yudas bilang rampas mereka dari lautan api. Masih ada kepikiran penginjilan di dalam hidup orang gereja Alkitab Penuh BSD? Atau mari kita ke tempat tahu? Nanti kita balik lagi. Saya sudah janji dengan Ibu Upi, nanti kita balik lagi. Enak banget tuh apa? Ikan apa itu situ? Nanti kita balik lagi. Masih adakah itu kerinduan untuk menginjil? Hati-hati. Injil itu yang paling penting di sini. Injil yang paling penting di sini. Oke, bukan salah itu ke ini ya, ke tahu itu. Karena cuma kita berdua yang tahu Pak Agung, selainnya makan tempe. Bukan salah. Saya mau bilang ini ke kita semua, jangan sampai kita akhirnya tidak lagi nih, namanya juga masih COVID Pak. Saya diundang oleh satu pendeta, Pak Sony ikut dong di sini. Kami ada PA membahas kitab ini, kitab ini. Saya bilang, oh maaf saya nggak bisa. Kenapa Pak? Kapan Bapak belajar? Nggak sempat belajar saya bilang. Kenapa? Iya nggak sempat belajar aja, minta maaf. Tolong kirim aja materinya. Saya baca-baca kalau ada waktu. Kenapa? Saya soalnya pagi sudah ada telepon. Pak Sony, ini besok saya mau apa? Besok pagi Pak Sony, saya mau berhadapan dengan hakim. Menurut Pak Sony bagaimana Pak Sony? Apakah Tuhan kehendaki? Oh, orang kok mau masuk di pengadilan, tanya saya apakah Tuhan kehendaki, mas saya nggak tahu lah, orang itu di pengadilan itu kan gara-gara ini ada kasus kan, iya kan, apakah Tuhan kehendaki ini Pak Sony? Saya tanya kenapa Ibu, memang kenapa, Bapak ada masalah apa? Kami mau cerai Pak, kira-kira Tuhan kehendaki? Nah, tanya Pak Sony lagi Pak, itu jam 7 pagi Pak, ya. 7:30 saya kirim renungan ke teman saudara-saudara saya. Lalu mulai balas-balas, duduk terus. Ibu Yosi bilang, kamu nggak ada kerjaan, main duduk situ aja. Bantu sini cuci piring. Oh iya, cuci piring. Daripada masalah dalam keluarga, bahaya sekali. Saya bilang ke anak-anak saya, kalian mesti belajar cuci piring. Jangan nanti kalian menikah nggak bisa cuci piring. Cuci piring. Lihat Papa dulu. Papa dulu nggak tahu cuci piring. Setelah menikah baru jadi pintar. Syukur-syukur menikah. Kalau nggak menikah nggak bisa cuci piring. Apa ya? Cuci piring, bisa cuci beras. Ya walaupun masak kadang-kala lembek, kadang-kala keras. Ya pokoknya kan ada. Jangan sampai nanti sudah menikah baru pontang-panting. Katanya istri saya, ini rumah apa atau apa sih ini? Kenapa? Ini kapal pecah. Saya tanya, pernah naik kapal belum? Belum. Nah, berarti jangan gunakan kata itu. Karena belum pernah. Saudara, kalau kita ada dalam terang, kita akan lihat orang, kita tahu ini orang di dalam Tuhan dan bukan dalam Tuhan. Dan mungkin saja orang lihat kita. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Saya nggak berani bilang begini. Kalau saudara lihat saya, seperti inilah Yesus Kristus. Nggak mungkin. Saya akan bilang begini. Nah, saudara mau lihat, saudara mau tahu tentang orang Kristen, lihat saya, mirip Pak Tamarol kan? Cara mengajarnya kan, cara menyampaikan sama nggak? Kalau naik sedikit Paulus, aduh. Apalagi Yesus, aduh. Tapi kalau dia bilang, kamu lihat Bapa, inilah aku. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Nah, itu baru benar. Karena dia Allah. Ya? Dia bilang apa kepada manusia? Aku datang, bukan menghakimi. Di bagian lain nanti dia bilang, saudara. Kalau kau menghakimi, hakimilah dengan adil. Tapi aku tidak menghakimi. Yang menghakimimu adalah Tauratmu. Itu dia bilang kepada orang Farisi kan? Kan sudah dikatakan di situ, nanti akan datang, ya kan? Kamu mesti beri persembahan korban yang tidak bercacat celah. Nah, sekarang sudah datang yang tak bercacat celah itu, tapi kamu tolak. Satu waktu kamu akan berdiri dan bilang begini, oh ternyata benar dia. Ternyata dia benar, dia memang Allah. Saudara ingat ketika dia di kayu salib, dan orang-orang bilang apa padanya? Sungguh dia ini anak Allah. Itu bagi orang yang tidak percaya dan menjadi percaya. Sekarang, bagi orang percaya yang seharusnya hidup dalam terang, apakah satu waktu akan bilang begini, sayang ya, saya tidak menggunakan waktu saya.
Saya terlalu sibuk dengan hidup saya, sampai saya nggak punya waktu dengan Tuhan. Atau jangan sampai kita sudah ada di sana, di alam sana, lalu bilang begini ke Bapak Abraham, Bapak Abraham, ada 5 saudara saya di luar sana, masih di dunia. Tolong kirim orang untuk urus mereka. Sudah terlambat. Jadi hari ini, kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, percaya. Hari ini, kalau kita mau melayani Tuhan, layani. Sakit melayani Tuhan, sakit. Teman saya cerita ke saya, Pak Sony, aduh susah sekali Pak. Sebagai pendeta, saya tidak dihormati. Kami tidak dihormati Pak. Kami harus mengerjakan ini Pak. Kami harus mengerjakan ini. Lalu saya tanya, kalau begitu pendeta kerjanya apa? Kami sebenarnya harus berurusan dengan, apa itu namanya, yang di bank. Nomor rekening. Saya tanya, ada nomor rekening kamu? Nggak ada. Kenapa? Bagaimana mau nomor rekening? Kan mesti ada uang, apa itu, tabungan pertama? Hah? Mesti ada deposit, apa namanya itu? Nggak tahu, saya kan nggak punya. Tapi ada nomor rekening loh saya. Ada ini Pak, bagaimana kita mau isi situ? Sekarang kalau kamu terima donasi, bagaimana caranya? Ya kirim ke tetangga Pak, kan tetangga ada anggota jemaat sini punya nomor rekening. Ya, yang penting kan ada. Tapi kita mau bilang apa? Kita pelayan Tuhan. Satu waktu nanti setelah itu kita baru berbalik ke belakang. Aduh, sayangnya saya nggak lakukan dari dulu ya. Sayangnya. Tadi malam para pengurus ngobrol sedikit tentang begini. Iya, kita mesti kasih ajar ini anak-anak kita. Supaya jangan sampai nanti terlambat dan akhirnya kita nggak bisa rubah lagi. Saya pernah, kalau besi ini, kalau ini, seperti ini apa bukan besi, ini apa? Kawat ini, saya bisa begini-begini aja. Ya, kalau saya tempelkan di sini, susah saya mau ini. Nah, kalau saya tempel di besi yang lebih besar, susah. Oke? Yang lebih besar lagi, susah. Kalau kita masih boleh bentuk hidup kita sekarang untuk Tuhan, sekarang saatnya.